Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Zulfikri Nanto Putra dengan NIM 2310201028 dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan kecelakaan kerja di bengkel permesinan kampus. Bengkel permesinan kampus mengalami 3 kecelakaan kerja dalam 2 bulan terakhir, melibatkan cedera akibat mesin dan terpeleset. Kasus ini menunjukkan lemahnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, khususnya dalam pelatihan, prosedur kerja, dan keamanan alat. Dalam presentasi ini saya akan mengupas faktor penyebab kontribusi masing-masing aspek, hubungan etika profesi teknik, serta solusi praktis berbasis prinsip K3 untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Pertama, faktor penyebab kecelakaan kerja. Faktor pertama ada manusia atau human error. Kurangnya pelatihan K3 menyebabkan minimnya kesadaran risiko. Pekerja tidak memahami bahaya mesin, pres, dan lantai licin. Kedua, faktor alat, mesin pres tidak dilengkapi pelindung yang memadai. Ketiadaan sistem keamanan otomatis pada alat berat. Faktor ketiga, faktor lingkungan. Lantai kerja licin tanpa sistem drainase atau pengelolaan cairan yang efektif memicu bahaya terpeleset. Faktor keempat, faktor manajemen, tidak adanya SOP tertulis dan kurangnya pengawasan serta pelatihan K3 mencerminkan kelemahan manajemen keselamatan. Kontribusi faktor dalam kecelakaan sebuah evaluasi mendalam. Pertama, manusia. Pekerja tanpa pengetahuan K3 melakukan pekerjaan tanpa perlindungan dan kewaspadaan. Kedua, alat. Mesin tanpa pelindung meningkatkan risiko cedera fisik seperti tangan terjepit. Lingkungan. Kondisi lantai licin adalah pemicu utama kecelakaan terpeleset yang signifikan. Manajemen. Kegagalan sistematik akibat tidak tersedia SOP dan pelatihan, serta pengawasan yang lemah. Nilai etika profesi teknik yang terkait dengan keselamatan kerja, ya, pertama, tanggung jawab, manajemen dan teknisi wajib menjamin keselamatan pekerja dan pengguna alat sesuai standar profesional. Kedua, integritas, mengabaikan keselamatan menunjukkan ketidakjujuran dan pelanggaran etika profesi teknik. Ketiga, keselamatan publik. Prioritas utama profesi teknik adalah menjaga keselamatan publik dan bekerja secara menyeluruh. Selanjutnya, solusi pencegahan kecelakaan berdasarkan prinsip K3. Yang pertama, pelatihan K3 berkala, meningkatkan pemahaman risiko dan prosedur kerja aman bagi seluruh pekerja. Kedua, implementasi SOP tertulis menjadi pedoman operasional untuk aktivitas kerja yang aman dan terstandarisasi. Yang ketiga, pemasangan pelindung mesin melindungi pekerjaan dari resiko cedera fisik langsung dan sistem keamanan otomatis. Yang keempat, perbaikan lingkungan kerja, memastikan lantai kering, penggunaan karpet anti-slip, dan sistem drainase efektif. Yang kelima, audit dan inspeksi rutin, memastikan kepatuhan standar K3 secara berkelanjutan. Yang keenam, penyediaan APD, penggunaan wajib alat pelindung diri yang sesuai di setiap kegiatan kerja. Implementasi K3 sebagai budaya kerja, tantangan dan tim kunci. Pertama, peningkatan kesadaran, membangun pemahaman kolektif mengenai pentingnya keselamatan dalam setiap aktivitas kerja. Yang kedua, pengembangan kapasitas, memberikan pelatihan dan sumber daya untuk mendukung penerapan standar K3 secara efektif.
Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi. Penerapan sistem monitoring untuk memperbaiki dan menyesuaikan kebijakan keselamatan secara berkelanjutan. Keempat, keterlibatan manajemen, kepemimpinan aktif, dan komitmen dari manajemen sebagai motor budaya keselamatan di lingkungan kerja. Pesan edukatif, keselamatan kerja adalah tanggung jawab bersama. Keselamatan bukan hanyalah aturan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mari biasakan bekerja dengan aman, patuhi SOP, dan saling mengingatkan untuk mencegah kecelakaan kerja. Satu langkah kecil dalam K3 dapat menyelamatkan nyawa kita dan rekan kerja. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.